telah dibuat. Pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Bukankah Tuhan itu mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada Tuanku ya raja, akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel, salah seorang buangan dari Yehuda, tidak mengindahkan Tuanku ya raja dan tidak mengindahkan larangan yang Tuhan keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel, bahkan sampai matahari masuk. Ia masih berusaha untuk menolongnya. Lalu bergegas-gegaslah orang-orang itu menghadap raja, serta berkata kepadanya, ketahuilah ya raja, bahwa menurut undang-undang orang Media dan Persia tidak ada larangan atau penetapan yang dikeluarkan raja yang dapat diubah. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicara raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkan pada mulut gua itu. Lalu raja mencap-itu dengan cincin materinya dan dengan cincin materinya pada pembesannya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Lalu pergilah raja ke istana dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Ia tidak menyuruh datang penghibur-penghibur dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Dan ketika ia sampai di dekat gua itu, berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Berkatalah ia kepada Daniel, Daniel, hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, ya raja, kekal hidupmu, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku, karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya, tetapi juga terhadap Tuanku ya raja, aku tidak melakukan kejahatan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada Daniel pasal yang ke-6 ini kita dapat melihat bagaimana seorang Daniel yang bisa dikatakan tidak mengikuti suatu peraturan dan dijadikan sebuah kebudayaan orang pada saat itu, undang-undang menurut orang Persia dan Media, bahwa selama 30 hari seseorang tidak boleh menyembah dewa atau meminta permohonan kepada orang lain kecuali pada raja. Saudara-saudara terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, untuk mencari kesalahan orang lain sudah menjadi kelebihan bagi orang zaman ini. Membuat orang lain jatuh dan mengangkat dirinya sudah menjadi kelebihan orang zaman sekarang. Tetapi kalau membuat orang lain jatuh dengan melihat kekurangannya, itu adalah hal yang biasa kita lihat atau bahkan yang biasa kita lakukan. Namun pada Daniel pasal yang ke-6 ini, terkhusus di ayat 10 sampai yang ke-23, kita dapat melihat bagaimana pejabat-pejabat tinggi saat itu menjatuhkan Daniel dengan melihat kelebihannya. Disinilah uniknya, bagaimana para pejabat saat itu menjatuhkan Daniel
dengan melihat kelebihannya. Daniel adalah orang yang taat kepada Tuhan, yang selalu beribadah kepada Tuhan. Dan inilah kelebihan yang dimanfaatkan oleh para pejabat tinggi saat itu untuk menjatuhkan Daniel. Karena pada dasarnya pejabat-pejabat tinggi saat itu tidak senang kalau mereka dilebihi oleh seorang Daniel. Jadi, saudara-saudara terkasih, poin apa saja yang bisa kita ambil dari peristiwa Daniel dijatuhkan hukuman mati ke dalam gua singa? Saya di sini membagi menjadi dua poin besar. Poin yang pertama, Daniel lebih taat kepada Tuhan daripada seorang raja. Menjadi orang yang taat kepada Tuhan adalah sebuah pilihan. Pasti di dalam kehidupan kita akan kita rasakan bagaimana kita harus memilih beberapa pilihan di dalam hidup kita. Tetapi yang mau saya tekankan, yang lebih sulit ketika kita memilih sesuatu adalah ketika kita sudah memilih dan menjalankan apa yang sudah kita pilih. Pada ayat yang ke-10 kita dapat melihat bagaimana Raja Darius membuat suatu peraturan yang pada dasarnya sudah menjadi sebuah tradisi orang saat itu. Pada 30 hari tidak boleh orang menyembah dewa ataupun meminta permohonan kepada orang lain. Dan pada ayat ke-11 sebenarnya Raja Darius ini ingin memberikan Daniel sebuah pengetahuan bahwa pada saat itu tidak boleh menyembah dewa. Tetapi Raja Darius telah melihat bahwa Daniel tetap memuji Tuhannya. Yang mau menjadi perhatian bagi kita bukanlah keputusan ataupun tradisi orang Media Persia yang tidak meminta permohonan kepada dewa atau dewi. Tetapi yang mau kita lihat bagaimana seorang Daniel yang tetap kepada pendiriannya untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Ini merupakan suatu keputusan yang sangat besar bagi seorang Daniel. Ini bukanlah suatu pemberontakan dari seorang Daniel, namun inilah bentuk ketaatan yang sangat besar yang ditunjukkan oleh seorang Daniel. Daniel tidak bersikap pasif kepada imannya, tetapi dia memiliki tujuan di dalam imannya. Ketika kita sudah melakukan suatu kegiatan yang dilakukan secara berulang-ulang terus-menerus, pasti sudah menjadi suatu kebiasaan yang sulit kita lepas. Dan rasanya seperti ada yang mengganjal di dalam diri kita ketika kita tidak melakukan suatu kebiasaan itu. Seperti halnya tidak jauh-jauh kita melakukan suatu beribadah setiap harinya di STT HKBP yang tercinta ini.
yang sulit, yang memiliki tantangan di dalam melakukan peribadahan. Seperti contohnya yang baru-baru ini yang kita dengar, yaitu HKBP di daerah Bandung. Gereja yang berbentuk ruko di sana ditutup oleh beberapa oknum masyarakat. Dan beberapa tahun silam, dan pasti kita mengetahui, di HKBP di daerah Cikarang, ketika saudara-saudara senang kita melakukan peribadahan, ada saja oknum masyarakat yang menyalakan sound speaker dengan nada yang keras dengan tujuan untuk mengganggu peribadahan. Mungkin peristiwa-peristiwa itu adalah peristiwa-peristiwa yang kecil yang pernah kita lihat dan kita dengar. Kita telah mengambil keputusan untuk berada di dalam iman kekristenan. Setiap keputusan yang telah kita ambil kiranya harus kita jalankan dengan baik. Yang mau menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita siap untuk benar-benar menjadi murid Yesus Kristus, atau kita hanya bersikap pasif yang membiarkan kehidupan kita tanpa arah tujuan yang pasti? Kita renungi bersama dan harus kita tentukan mulai saat ini. Dan kita melihat pada ayat 13 sampai 17 bagaimana kita dapat melihat seorang Daniel yang dihukum karena dia tetap memuji Allah. Menjadi murid Kristus bukanlah suatu hal yang mudah kita lakukan. Namun percayalah, rintangan, tantangan yang akan kita hadapi ke depannya itu membuat iman kita semakin kokoh. Itu membuat iman kita semakin tangguh. Ketika kita berada di titik terendah di dalam kehidupan kita dan merasa seolah-olah Tuhan tidak bersama lagi dengan kita. Yang mau saya tekankan, sebenarnya bukan Tuhan yang tidak bersama dengan kita, tetapi kitalah yang tidak bersama dengan Tuhan. Kita banyak mengetahui bahwa Tuhan itu memang ada, tetapi kita jarang menyadari bahwa Tuhan selalu bersama dengan kita. Dan juga kita dapat melihat bagaimana jahatnya para pejabat tinggi saat itu yang mencoba untuk memprovokasi Daniel supaya Daniel dijatuhkan hukuman mati dengan cara dimasukkan ke dalam gua singa. Coba kita renungi sejenak, saudara-saudara terkasih. Sudah berapa teman kita, saudara kita, keluarga kita yang merasa tersakiti karena perkataan maupun perbuatan kita? Oleh karena itu, ada orang bijak yang mengatakan ada 3 hal yang harus kita lakukan sebelum kita mengucapkan sesuatu. Yang pertama, semua yang ingin kita ucapkan harus kita pikirkan terlebih dahulu. Banyak orang terlebih mengatakan sesuatu baru memikirkan apa yang telah dikatakan. Oleh karena itu, pikirkanlah terlebih dahulu apa yang ingin kita ucapkan. Yang kedua, setelah kita memikirkan apa yang akan kita ucapkan, kita harus memfilter semuanya itu ke dalam perasaan kita, ke dalam hati kita, supaya apa yang akan kita ucapkan, apa yang telah kita pikirkan yang ingin kita ucapkan, apakah menyakiti atau membuat orang lain bersukacita. Disinilah kita memfilter semuanya. Dan setelah kita memikirkan dan memfilter dari sini, barulah kita mengatakan sesuatu kepada orang lain, supaya setiap pembicaraan, perkataan yang keluar dari kita
menjual Yusuf karena iri terhadap Yusuf di Kejadian 37. Dan juga kita dapat melihat bagaimana Raja Saul yang memiliki rasa iri kepada Daud karena Daud selalu memenangkan peperangan. Manusia diibaratkan seperti pisau. Pisau ketika dimanfaatkan dengan baik akan sangat berguna bagi orang yang memakainya. Tetapi pisau kalau digunakan kepada orang yang salah akan berdampak buruk bagi orang lain, akan terjadi pembunuhan, akan terjadi sebuah perselisihan. Begitu juga dengan manusia. Terkadang dan pasti setiap dari kita memiliki kebaikan di dalam diri kita. Dan harus kita sadari juga di dalam diri kita terdapat keburukan maupun kejahatan di dalam diri kita. Itu semua tergantung dari kita. Apakah kita ingin menghidupi kebaikan itu atau kejahatan itu di dalam kehidupan kita. Kesetiaan itu berasal dari Tuhan. Tuhan adalah setia dan memberikan kesetiaannya kepada kita sehingga kita dimampukan untuk setia kepadanya. Tuhan telah membebaskan Daniel dari rencana orang-orang jahat, dari rencana para pejabat-pejabat tinggi saat itu. Dan pasti dalam kehidupan kita akan banyak orang-orang jahat yang berada di dalam circle kehidupan kita. Kehidupan kita tidak bertujuan untuk membuat orang lain suka kepada kita. Tetapi tujuan kita bagaimana membuat orang, mengajak orang untuk setia kepada Tuhan. Dan poin yang kedua yang mau saya tekankan adalah Tuhan membebaskan Daniel dari rencana jahat. Kita melihat di ayat 18 bagaimana Raja Darius memberikan cincin materai kepada Daniel dengan harapan Daniel dapat selamat. Tetapi yang mau menjadi pertanyaan kita, apakah Daniel selamat karena Raja Darius? Jawabannya adalah tidak. Karena pada ayat 3 ditegaskan bahwa Allah lah melalui malaikatnya yang menyelamatkan dia sehingga dia tidak dimakan singa-singa tersebut. Kita sering seperti Raja Darius menganggap diri kita sebagai pahlawan bagi orang lain. Banyak sekali orang baik untuk membantu orang lain. Tetapi jarang sekali orang baik ketika membantu orang lain dengan rasa tulus hati. Banyak orang yang menganggap tanpa bantuannya tidak akan bisa apa-apa. Tanpa kehadiran dirinya semua tidak akan berjalan dengan baik. Pada ayat 20 dan 21 kita dapat melihat bagaimana Raja Darius menjumpai Daniel. Raja Darius menanyakan, apakah Allah yang Daniel sembah itu dapat menyelamatkan dia? Karena Raja Darius telah melihat Daniel secara langsung. Daniel tidak diapa-apakan di dalam gua singa ini. Kita dapat melihat seorang Daniel yang tidak memiliki peranan apapun di dalam agamanya. Mungkin kalau saat ini kita mengatakan
bagaimana kita ingin menjadi seorang calon pelayan agar kita mulai saat ini untuk setia kepada Tuhan dan berpengharapan penuh kepada Tuhan dan menjadikan Yesus sebagai guru teladan di dalam kehidupan kita. Seperti buku ini nomor 476, mungkin bisa kita nyanyikan bersama, yaitu Dadau Guru Diaube, Dadau Guru Diaube, Yesus to naku naam, lasoha Guru be, Yesus si pangoluang, Dabea Guru Diaube. Sebagai milik Yesus, kita harus hidup sesuai yang Yesus inginkan dari kita. Akan banyak tantangan dan rintangan yang akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Namun yang pasti ketika kita telah memilih Yesus sebagai guru di dalam kehidupan kita, Yesus akan selalu bersama-sama dengan kita dan selalu menyertai kita ketika kita merasakan sukacita maupun duka cita sekalipun. Kiranya kita dikuatkan Tuhan Yesus Kristus untuk menjalani kehidupan kita. Amin.